Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saudaraku terkasih, saya tidak akan pernah mengerti benar arti kata iman sampai pada waktu saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan Yesus. Pengertian iman akan keselamatan hidup saya pada waktu itu berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Alkitab. Saya memiliki iman bahwa hidup saya akan selamat dan Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bukan berdasarkan atas semua pekerjaan atau pelayanan yang saya lakukan. Namun, semua berdasarkan semata-mata dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Selanjutnya, pelayanan pada Allah lahir dari hati yang mencintai Tuhan Yesus. Saudaraku, kali ini kita akan pelajari iman perwira Romawi di Kapernaum yang kita akan baca bersama pada pasal Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu bahwa orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, pada saat itu perwira-perwira Romawi yang juga dikenal dengan nama Centurion adalah tentara utama bangsa Romawi. Mereka adalah kapten-kapten pasukan yang memiliki lebih dari 100 prajurit yang patuh, setia, kuat, dan berani. Mereka memakai seragam militer khusus dalam pertempuran. Saya yakin bahwa perwira ini bukanlah pengikut Yesus. Namun dia telah menyaksikan apa yang telah Yesus lakukan untuk menolong banyak orang. Sebagai seorang tentara atau perwira, dia mengerti benar akan otoritas yang Yesus miliki, karena dia sendiri pun adalah orang yang mempunyai otoritas yang tinggi.
Tapi dengan rendah hati dia datang ke hadapan Tuhan Yesus dalam keadaan terdesak. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah harapan terakhir bagi kesembuhan hambanya. Pada saat dia berkata pada Yesus, "Tuan, katakan saja sepatah kata." Perwira itu tahu bahwa ada kuasa dari perkataan Yesus yang penuh dengan otoritas yang tinggi. Dia tidak memandang Yesus semata-mata hanya sebagai orang yang dapat melakukan keajaiban. Namun lebih dari itu, saudara, yaitu belas kasihan Yesus pada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yang tidak dia lihat dari orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Banyak hal baik yang Yesus lakukan yang merubah kehidupan banyak orang. Saudaraku, perwira ini telah menghancurkan benteng pemisah antara penjajah, yaitu bangsa Romawi, dan jajahannya, bangsa Israel atau orang Yahudi. Kiranya apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Saya akan berbagi beberapa poin, yaitu 3 poin yang saya pelajari. Yang pertama, kita harus belajar untuk menggantungkan iman kita pada kuasa Allah dan bukan pada kemampuan sendiri. Perwira Romawi itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa Yesus akan dapat menyembuhkan pelayan atau hambanya. Kita pun harus percaya pada kuasa Allah, saudara. Bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu sama sekali, namun yang kita lakukan harus dimulai dengan doa untuk minta petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Ada kalanya hidup kita seperti perwira ini, di mana kita merasa terdesak dan tak tahu harus berbuat apa. Kita sibuk untuk mencari jawaban dan petunjuk, juga pendapat orang lain. Namun, kadang masih saja hati kita belum merasa tenang dan yakin. Pada saat itulah, harusnya kita duduk diam dan berdoa. Serahkan segalanya pada Tuhan Yesus. Roh-Nya akan memimpin jalan kita, saudara. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita sesuai rencananya, walaupun kadang sulit sekali bagi kita untuk terima dan kita pahami. Saudaraku, saya yakin kisah ini bukan hanya mengajarkan untuk menerima kesembuhan tubuh atau fisik, namun lebih dari itu, yaitu harapan, keyakinan, dan iman pada Tuhan kita. Iman yang benar adalah hasil dari pengertian akan firman, dan Roh Allah akan terus menyempurnakan hidup kita. Iman membuat hati kita dapat bersukacita dan penuh dengan harapan. Oleh karena itu, semakin kita sering belajar Alkitab, semakin kita mengenal Tuhan, dan semakin bertumbuh dan kuat iman kita. Demikian juga kesaksian-kesaksian yang kita dengar dari orang lain akan kebaikan dan karunia mulia Allah akan dapat juga menguatkan iman. Iman akan Yesus adalah fondasi dari kehidupan orang-orang percaya, saudara. Alkitab juga mengatakan bahwa tanpa iman, maka sangatlah tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Kita tak akan bisa membuat diri kita beriman, karena sumber dari segala iman adalah firman Allah. Allah pun telah memberikan karunia-Nya pada kita agar kita dapat memiliki iman. Kita harus belajar terus bertumbuh dalam iman, dan Roh Kudus akan terus memberikan pencerahan dan pengertian
dari apa yang kita pelajari dan kita dengar. Oleh karena itu, apabila kita tidak mempelajari Alkitab, maka tak akan ada yang bisa kita gantungkan, saudara, sebagai dasar, bimbingan, dan jangkar hidup kita. Maka hidup kita akan mudah terpengaruh dan terombang-ambing oleh perasaan dan pemikiran yang tidak benar. Kita akan dapat mengenal Yesus lebih lagi dari apa yang kita pelajari dalam Alkitab. Marilah saudara, kita kuatkan iman kita, teruslah belajar Alkitab. Pada saat rasa ragu dan takut datang mengganggu, maka Roh Kudus akan mengingatkan semua janji-janji Allah untuk kita, sehingga kita dapat terus hidup, melangkah, dan percaya. Firman Tuhan bukan hanya sumber iman, namun juga hal yang memelihara kehidupan rohani kita, saudara. Semakin kita bertumbuh dalam iman, semakin kuat kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan Yesus. Hal yang kedua, kita belajar untuk rendah hati di hadapan Allah. Karena kerendahan hati yang dimiliki oleh perwira Romawi itu, dia menerima kebaikan Yesus. Dia menghargai pekerjaan ilahi yang Yesus lakukan, saudara. Pada saat kita belajar untuk rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan orang lain, kita akan terus menerima kebaikan Allah. Kesombongan dan tinggi hati akan membuat kita jatuh, apapun bentuknya. Rendah hati adalah sikap kita dalam mengakui akan kelemahan dan ketergantungan kita pada Tuhan Allah. Segala hal atau pelayanan yang kita lakukan harus bertujuan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan apa yang kita capai. Kita mengerti bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, tak ada yang bisa kita lakukan, saudara. Saya pun dapat berbagi firman ini bukan karena saya lebih tahu dari saudara, atau lebih pintar dari saudara, namun karena kasih karunia Tuhan bagi saya yang begitu besar. Oleh karena itu, saya bertanggung jawab untuk membagikan apa yang saya dapat atau saya pelajari untuk membangun jemaat. Hal yang ketiga, datanglah pada Tuhan apa adanya. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan pada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya," maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku terkasih, marilah kita datang pada Yesus dengan segenap hati. Janganlah menunggu agar kita menjadi sempurna dulu, namun datanglah agar kita dapat disempurnakan. Dia tahu segalanya tentang diri kita. Dia tahu akan segala kelemahan kita. Dan dia juga tahu akan kekuatan diri kita. Saudaraku, pasal ini bukan hanya mengajarkan tentang berkat untuk menerima kesembuhan fisik, namun juga mengajarkan kita bahwa ada otoritas surgawi yang tinggi, yang memberikan kehidupan yang baik, selalu siap untuk mengajarkan, menunjukkan jalan kerajaan Allah melalui Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Allah mengasihi kita, saudara, dan kasih-Nya tak akan pernah berubah dan tak akan pernah berakhir. Marilah kita berdoa, saudara.
Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini. Firman-Mu yang begitu suci dan berkuasa dalam membangun iman kami. Kami berterima kasih atas hal itu. Ajari kami untuk dapat mengingat dan menerapkan apa yang telah kami terima, sehingga nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami akan terus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin saudara, Tuhan berkati dan sampai jumpa minggu depan.